Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai ketua umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Miftahul Akhyar memberikan penegasan terkait kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam keterangan pers usai rangkaian sosialisasi hasil harian Rapat Harian Syuriah PBNU yang diselenggarakan pada Sabtu 29 November 2025. Sam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi beralih ke tangan Rais AM 26 November 2025 pukul 00.45. Dengan kata lain, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak berstatus sebagai Ketua Umum PBNU saat ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Bobi Kolowai. Rekan Bobi, silakan Anda. Baik Tribunas, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar akhirnya akan bicara terkait dengan kepengurusan di tubuh Pengurus Pusat PBNU. Setelah sebelumnya jajaran Roy Suriah menggelar pertemuan bersama 36 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 29 November kemarin. Kiai Miftah memastikan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf telah purna dari masa jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Dengan diberhentikannya Kiai Yahya dari posisi Ketua Umum, maka selanjutnya dirinya akan atau posisi Ketua Umum akan diambil alih langsung oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Selain itu, Kiai Miftah juga menegaskan bahwa Gus Yahya dilarang untuk menggunakan seluruh atribut maupun mengatasnamakan posisi Ketua Umum PBNU. Sebab per tanggal 26 November kemarin posisi Gus Yahya telah diberhentikan oleh jajaran Roy Suriah. Selain itu, Kiai Miftah juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah membentuk tim mencari fakta atau TPF untuk menerima sejumlah informasi yang beredar di masyarakat tentang kepengurusan, juga menonaktifkan untuk sementara aplikasi administrasi persuratan Dikdaya atau digital data di internal PBNU terkait dengan administrasi selama proses penyidikan tersebut. Selain itu, Rais Am juga meminta seluruh masyarakat untuk menghormati putusan PBNU tersebut dan memastikan bahwa seluruh kegiatan PBNU tidak terganggu. Rais Am juga memastikan bahwa rapat harian yang digelar oleh Gus Yahya sebelumnya tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah sebab proses tersebut telah berlangsung pasca 26 November. Demikian laporan kami langsung dari Surabaya. Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai ketua umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am. Dua-dua bahwa latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam risalah Rapat Harian Syuriah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya, serta tidak terdapat motif ataupun latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam risalah rapat. Tiga, bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera, ya, dalam waktu segera. Empat, setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama dan media sosial, kami memberikan perhatian secara khusus. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesahihan dari berbagai informasi tersebut, kami akan menugaskan tim pencari fakta untuk melakukan investigasi secara utuh dan mendalam terhadap berbagai informasi
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wakil Rais Am PBNU Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Afifuddin Muhajir akan menjadi pengarah dalam tim pencari fakta dimaksud. 5. Untuk memastikan tim pencari fakta dapat menjalankan tugas dengan baik, maka khusus implementasi dikdaya persuratan tingkat PBNU kami perintahkan untuk ditangguhkan sampai dengan selesainya proses investigasi, sedangkan mengimplementasi dikdaya persuratan tingkat PBNU dan PBNU tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun kami berikan kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan manakala diperlukan untuk KPW, PT tentang persuratan dikdaya di masing-masing lembaga tersebut. 6. Bahwa sesuai dengan nilai-nilai khidmat Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ya jelas, mendahulukan kepentingan bersama arti Jogja daripada kepentingan pribadi, serta meluhurkan kemuliaan moral, akhlak karimah, dan menjunjung tinggi kejujuran, asidku, dan berpikir, bersikap, dan bertindak. 7. Sebagai bagian dari ikhtiar batiniah, kami mengajak semua warga Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar segera diberikan jalan keluar yang terbaik dalam rangka maslahat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama dan menyelamatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 08 Jumadil Akhir 1447 29 November 2025 Masehi. Miftahul Akhyar Rais PBNU juga merangkap sebagai Ketua Umum PBN. Demikian penjelasan, semoga bisa difahami dan dimaklumi. Terima kasih atas penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rais Am PBNU Bapak Kiai Miftahul Akhyar dan teman-teman media yang sudah lama menunggu. Terima kasih banyak atas kesabarannya karena baru saja selesai rapat putaran kedua yang sebelumnya pertemuan dengan beberapa surya PBNU di Jakarta. Hari ini sisanya yang belum terundang di Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.